Baik, Salam, 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 Mak. Shalom Salam, Bu. Ibu Gembala. puji Tuhan. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan dan mari kita sama-sama mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau malam ini lagi Tuhan boleh pertemukan kami di Grace Ministry Zoom untuk melakukan ibadah, melihat apa rencanamu dalam hidup kami, lewat kebenaranmu maupun lewat karunia-karunia Roh Kudus, berupa nubuat, penglihatan, marifat yang Tuhan berikan. Kami percaya ini adalah pekerjaanmu, sebabnya kami tidak ingin pelayanan ini dengan cara kebiasaan, tapi mari urapi kami semua yang ada di Zoom ini, sehingga kami semakin mengenal pribadimu dan merasakan hadiratmu yang begitu kuat, yang membuat kami tidak turun rohani kami, tapi makin naik. Apapun pencobaan yang menimpa kami percaya itu adalah membuat kami bukannya jauh dari Tuhan atau lemah, tapi kami semakin memandang Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, dengan kuasa yang maha besar dan dahsyat dari Tuhan Yesus Kristus, akan membawahi kami dalam Zoom ini dengan kebenaran firman Tuhan, dengan urapan Roh Kudus yang mulia akan memimpin dari awal hingga selesainya. Oleh kasih sayang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, saat ini terdorong hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan dari hal setiap cobaan yang datang pada kita itu adalah membuat iman kita semakin berkanjang dan semakin meningkat di hadapan Tuhan. Saudara seiman yang diberkati Tuhan, ayat yang saya sampaikan bukan ayat yang sulit, tapi ayat yang sudah merupakan hafalan, tapi di dalamnya ada makna rohani yang sungguh luas, hebat, dan dahsyat yang Tuhan ingin singkapkan. Saya ajak kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10. Pertama Korintus pasal 10 ayat 13. Bunyinya demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Allah berfirman melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini juga merupakan firman Allah untuk kita, jemaat yang ada di Grace Ministry Zoom. Hambanya Ibu Ong Lingling adalah merupakan seorang gembala yang Tuhan titip pelayanan Zoom ini kepada beliau dan merangkul para co-host, hamba Tuhan, dan setiap kita dengan berbagai talenta, karunia, dan kalau di Alkitab ada juga jawatan, kalau di pemerintahan atau tidak, usaha, jabatan. Ya. Sekarang beliau ada dalam pencobaan. Tapi saya
kagum karena dalam pencobaan pun fisik yang ia rasa tidak seperti sedia kala, tapi rohaninya jitu, rohaninya kuat. Ini bukan saya banggakan pribadi hambanya Ibu Onglingling, tapi ini karena Roh Kudus, saudaraku. Kalau bukan karena Roh Kudus, ya mungkin kalau nggak kena Roh Kudus, udah diam-diam aja. Tunggu sembuh pulih baru mulai pelayanan. Ini hebat Tuhan. Tubuh boleh sakit, tetapi rohaninya, kondisi imannya prima. Dan itu yang Tuhan mau. Pengalaman orang-orang dalam pekerjaan Roh Kudus memang tidak seperti yang diinginkan oleh manusia biasa atau manusia daging ya. Orang-orang penuh Roh Kudus dan dahsyat dipakai Tuhan itu banyak mengalami cobaan. Ibu jatuh, saya lain lagi. Pergumulan-pergumulan memang beda versinya. Namun namanya cobaan, kalau bukan Roh Kudus kita tidak mampu. Rasul Paulus saja, saudara-saudaraku, dia mengalami cobaan yang luar biasa. Kalau kita lihat pengalamannya, menurut daging, menurut keinginannya dia tidak sanggup, tapi Tuhan memberikan dia kekuatan, sekalipun menghadapi banyak cobaan di dalam hidupnya, sehingga dia rasakan ada duri yang begitu menancap di dalam hidupnya, dan membuat dia sudah berkali-kali atau 3 kali berdoa, tapi duri itu tidak hilang. Dan ia merasakan lewat hal itu di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 ya. Kalau kita mau baca, Paulus menyatakan bahwa duri itu adalah membuat dia semakin merendahkan hati. Semakin merasa diri tidak mampu tanpa Tuhan. Jadi dia bilang dia mau merendahkan hati karena Tuhan itu baik adanya. Nah, daripada sanksi kita lihat saja 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Saya ingin supaya kita lebih paham dengan ayat ini. Dia katakan begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri, haleluya, dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya dengan ayat ini karena saya juga pernah mengalami sakit oleh roh-roh jahat juga. Penglihatan mengatakan bahwa ada yang menggulung, ular, dan segala macam. Dan di sekitar ini gereja lama, saya sudah jadikan pastori, saudara-saudaraku. Ada 9 model jimat yang Tuhan pertemukan lewat Roh Kudus, ditaruh di sekeliling gereja lama ini. Dan di atas ram-ram itu ada juga di pintu masuk gereja, ada ram-ram yang ada jimatnya. Tapi indahnya Roh Kudus, hebatnya Roh Kudus pertemukan. Dan beberapa oknum yang menyebabkan itu Tuhan kasih tahu. Dan mereka enggak hidup lama, saudaraku. Soalnya kalau orang sudah tahu firman tapi menjadi fasik, apalagi penyembah berhala, enggak mungkin Tuhan pertahankan mereka hidup. Hanya kita doa memberkati, doa mengampuni, dan biar sudah tahu dia jahat, tapi kita anggap teman. Terserah mau bilang apa. Pernah ditaruh di makanan, banyak saudara. Tapi kan tetap bela. Ya kalaupun kena serangan dalam tubuh fisik, tapi rohani kita kuat, itu lebih berarti
Dan ini patokan sebagai orang yang dipakai Tuhan memang tidak gampang. Kita harus melalui cobaan-cobaan untuk mengikis hal-hal yang mungkin masih mengikuti kita, yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, dan kita merasa bahwa Tuhan menegur kita dengan penuh kasih sayang. Dia senang dengan orang-orang kudus. Dia senang supaya kita hidup seperti yang Tuhan perbuat. Dia mau supaya kita hidup ada dalam kebenarannya. Saya mengkhotbahin diri saya juga. Di balik kesemuanya itu, pencobaan ini lazim atau biasa. Dan tidak melampaui batas kekuatan kita. Buktinya hambanya Ibu Ong Ling Ling masih eksis, melayani. Dan saya yakin sebentar lagi dia akan lari. Amin. Lari. Dan kita semua juga mempelajari keberadaan Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Dan rasakan urapan itu tidak jauh dari kita. Kalaupun fisik kita terserang, urapan tetap ada. Percayalah, dengan adanya kekuatan Roh Kudus, maka ayat di 1 Korintus 10 ayat 13 ini memungkinkan kita next level, meningkat kerohanian kita, dan berkata Tuhan itu baik. Tuhan tidak jahat, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu sangat baik. Dan kalau kita rasakan Tuhan itu sangat baik, saudara-saudaraku, mari kita percaya kalau di ayat 14 ini Paulus melarang orang ke berhala. Ini contohnya ada seorang bapak yang kena tusuk paku. Ya, pertama berdoa, kedua ke dokter. Tapi herannya tidak mempan, itu malah jadi bengkak. Kemudian memang masuk rumah sakit, 4 kali pindah rumah sakit. Lalu ada seorang ibu berkata, mari saya bawa ke bapak itu. Ada apa? Kata yang kena tusuk paku ini. Dia mau cabut itu eh, bisa yang dari paku itu, katanya. Pasti sembuh. Tapi bapak ini bilang enggak. Saya sudah berdoa ke Tuhan, terserah Tuhan lah. Kalau saya mau ke dukun, ke penyembahan berhala itu enggak bisa. Ini ayat 14 di 1 Korintus 10 ayat 14 itu Paulus melarang orang ke berhala. Karena itu akan membawa akibat bukannya berkah tapi kutuk. Akhirnya bapak ini menyerah sekalipun menderita memang. Namun sudah meninggal, tapi rohnya selamat. Tuhan menantang orang yang menyembah berhala. Contoh bangsa Israel, bukan Tuhan tidak sayang mereka. Mereka umat pilihan Tuhan dari leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub, atau dari Yakub. Bukannya membuka hati untuk menerima pertolongan Tuhan, malah menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang lain. Tapi Yakobus menjawab, apabila kamu ditimpa dengan pencobaan, sifatkan itu sebagai kesukaan saja. Amin. Kesukaan. Memang sakit, tapi Tuhan mau kita bergirang, bersukacita untuk Tuhan. Tidakkah kita tahu Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Dan kita tahu ayatnya ya. Bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Itu Roma 12 ayat 12. Nah, dengan demikian, ada solusi. Kita tetap merasakan bahwa ada firman dan Roh Kudus
yang sungguh ada di hati kita, yang ibaratnya tanah yang jernih, atau maksud saya tanah yang baik, yang digembur akhirnya menjadi baik, menjadi subur, lalu ditanami, maka benih ini langsung tumbuh dan ada hasilnya. Beda dengan tipe tanah-tanah yang pernah saya sentil itu juga di Matius 13 yang lampau. Kalau yang di tepi jalan, yang bersemak, yang berbatu itu tidak ada hasil. Cuma tanah yang baik. Nah, inilah yang Yohanes telah katakan di Yohanes pasal 7 ayat 38. Apabila dia percaya sungguh kepada Tuhan, kita percaya sungguh, maka ada air yang jernih yang mengalir. Aliran-aliran air yang jernih. Itulah hati kita, ada firman dan roh. Pernah ada penglihatan di pelayanan kami minggu kemarin. Oh, ada satu gunung yang begitu indah. Dan juga ada tempat-tempat tertentu dan dari gunung itu dan beberapa tempat juga mengalir air yang jernih. Mengalir, mengalir. Menghanyutkan sampah-sampah. Hanya firman dan roh kudus. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang kudus. Yang mampu menyucikan dosa-dosa kita. Dan memang kita manusia berdosa. Hilang kemuliaan Tuhan, kata Roma. Namun, karena kita percaya Tuhan, maka Tuhan yang memulihkan, sehingga kita harus melakukan kebenaran Allah. Dan jawabannya tentu kita sudah tahu. Matius pasal 5 ayat terakhir, kita akan menjadi sempurna. Seperti Bapa Allah kita adalah sempurna. Ada orang bilang, mana bisa manusia jadi sempurna? Wow, baca ayat firman Tuhan. Dan beberapa ayat saya temukan tentang nanti kapan-kapan kita gali bersama, kita harus sempurna seperti Bapa sempurna. Bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Dan tatkala kita merendah pada Tuhan dan minta kekudusannya, kesuciannya, basuhan darahnya, maka hidup lama hilang karena kita sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Sehingga kita bisa hidup dalam satu hidup yang baru bersama Tuhan. Sebabnya di dalam ayat-ayat yang sudah saya sentil tadi itu, mari kita terus kuatkan hati dan teguhkan iman. Dan saya mengajak kita mendoakan untuk hambanya Ibu Ongling ini, supaya kembali sehat, agar pelayanan-pelayanan beliau dapat dia jangkau, baik undangan maupun pelayanan khusus Tuhan percayakan di beberapa tempat, dan kemudian di Grace Ministry Zoom. Memang setan tidak suka orang melayani Tuhan, tapi Tuhan mau. Sebabnya firman Allah yang saya sampaikan ini untuk menguatkan semua kita, supaya kita satu roh dengan Roh Kudus, dan lihat Tuhan akan berada dengan dahsyat, karena pelayanan ini adalah merupakan karunia Tuhan, dan kita tidak boleh balas jahat dengan jahat, ya. Kalau ada orang menjahati kita, mengirim roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan, semacam orang nado bilang jimat-jimat, ada juga yang bilang parbegu, fokus-fokus, dan lain-lain. Atau apalagi lewat hipnotis, katanya lewat sihir, mantra, jampi. Tidak perlu takut. Sebab roh yang ada dalam hidup kita ini lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus tidak membalas jahat, tapi kita berdoa supaya orang jahat ini bertobat. Saya berdoa supaya orang jahat yang merusak hamba-hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan, dia bertobat. Jangan bilang dia tahu firman dan bisa jadi hamba Tuhan. Tapi kalau dia masih dipakai roh jahat, masih memakai hal-hal yang tidak berguna, jangan-jangan dia sendiri yang menjebak dirinya untuk tidak melihat kekekalan yang Tuhan sediakan. Tapi ada di kekekalan khusus, lautan api. Ya, kita berdoa supaya jangan ada yang binasa. Tapi biar semuanya memperoleh hidup yang kekal. Jangan takut.
Pelayanan hambanya Ibu Ong Ling Ling dan semua yang terkait di dalamnya, kita sebagai penopang doa, katakanlah kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Itu sudah Tuhan katakan di Wahyu 3 ayat 8. Dan kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Dengan demikian, ada kuasa dari tempat yang maha tinggi yang menyertai kita. Berapapun kita yang hadir di Grace Ministry Zoom ini, kita berdoa sepakat. Sebab saya melihat keberhasilan orang-orang yang dipakai Tuhan adalah doa yang sungguh-sungguh. Doa yang tidak mengenal lelah. Doa yang bukan mengatur Tuhan. Tapi doa yang di dalamnya ada kuasa Roh Kudus bekerja. Sehingga motivasi kita bukan lagi untuk kefanahan, bukan lagi untuk yang akan binasa, tetapi kerinduan kita ke semua orang mengenal pribadi Yesus dan sungguh-sungguh mengakui dosa dan mereka diperbaharui oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang punya kekayaan, punya kerajaan, punya kuasa, punya kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Tuhan kita tidak miskin, Tuhan kita kaya raya, Dia pemilik segalanya. Dia pencipta seruas sekalian alam atau seluruh alam semesta ini. Nah, itu sebabnya kita tidak disukai setan karena kita nengking-nengking dia. Kita selalu tantang-tantang dia. Tetapi saya melihat ada karunia Tuhan. Dia akan memberi kuasa kepada kita. Di dalam Kisah Rasul ya, 1 ayat 8, kamu akan diberi kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dan juga di Markus berkata, kuasa itu akan menghancurkan semua benteng-benteng pertahanan musuh maupun kubu-kubu yang dibangun oleh kekuatan manusia. Di Korintus juga ada. Jadi saudara-saudaraku, percayalah kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan yang buka pelayanan, baik di Zoom ini, apalagi kita mengangkat pekerjaan Roh Kudus yang begitu luar biasa, ada nubuat penglihatan. Sekarang banyak gereja-gereja yang tadinya dipakai Tuhan dengan nubuat penglihatan. Mereka gengsi sekarang. Mereka tutupi semua demi ketenaran dunia dan demi mungkin merasa supaya mereka bisa banyak peminat, tetapi mengurangi cara Roh Kudus bekerja itu salah. Bukan kita menghakimi, tapi di dalam Grace Ministry Zoom dan juga pelayanan-pelayanan dimanapun yang Tuhan sudah buka, libatkan saja Roh Kudus dan Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menghibur. Roh Kudus adalah roh penghibur, roh penolong, roh kuasa, roh yang memerintahkan diri, dan dia penopang segala-galanya. Saudara tahu, saya melihat di Mazmur 145 ayat 14. Boleh dibuka. Mazmur 145 ayat 14 menjelaskan bahwa Tuhan kita, Allah kita, adalah Allah yang menopang. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Jadi Ibu Ong Ling Ling terjatuh, Tuhan topang. Sekalipun dalam keadaan posisi masih begini, tapi Tuhan topang. Percayalah. Dan apabila saudara-saudaraku Tuhan sudah topang, bukan hanya sebatas itu. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ya kan? Cara manusia, aduh kita nggak kuat. Bagaimana ya? Ya kita menunduk. Ada saya lihat orang dapat cobaan, udah nggak bisa angkat muka. Tunduk, tunduk, tunduk. Kesian juga saya. Tapi setelah berdoa ya dia raih kuasa sembuh. Semangat. Dan itu yang Tuhan inginkan. Percaya Tuhan adalah penopang. Dan dia mau mengangkat orang yang lagi lemah. Tidak mampu. Tuhan angkat. Sehingga kita tegak. Karena ada kuasa Tuhan yang hebat. Yang bukan hanya memulihkan rohani, tapi juga tubuh jasmani. Dua-duanya Tuhan mau berikan kekuatan.
Dan kekuatan surgawi, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan Yesus Kristus akan memulihkan segala keadaan. Dia sangat baik. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita. Bisa menuruti kehendaknya. Sebab saya lihat di Roma pasal 8 ayat 5. Oh, kalau orang menurut daging bagaimana? Menurut daging itu ya masih 50-50. Dia mau roh, menurut roh, tapi dia mau menurut daging. Tinggal bagaimana kita mau pilih. Pilih menurut roh indah. Ini di Roma 8 kalau kita lihat-lihat dari ayat 1 ada yang banyak hal Tuhan kasih tahu. Nah, tapi ayat 5 ini menekan sekali saudara-saudaraku. Saya sendiri rasa bagaimana kalau kita menurut daging, aduh, enggak sesuai lagi dengan versi kerohanian yang Tuhan berikan dalam pekerjaan Roh Kudus. Justru Tuhan menghendaki kita menurut roh saja. Kalau menurut roh, saudara-saudaraku, nggak ada lagi ketagihan hal duniawi. Dan merasa biar orang jatuhkan, kita tidak perlu merasa sedih. Atau orang nggak ngakuin kita, nggak apa-apa. Tapi orang duniawi dia butuh pengakuan, dia butuh diangkat, disanjung, dihormati. Tapi orang yang dipakai oleh Roh Kudus justru banyak tantangan, banyak yang menjatuhkan, banyak yang merusak. Tinggal bagaimana iman kita. Mau ikut tantangan atau ikut Yesus. Yesus aja Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan menjadi penyelamat kita umatnya. Banyak yang tidak suka dengan Yesus. Saya banyak memboikot orang-orang Facebook tentang Yesus, hina-hina Yesus. Saya hapus. Saking saya senang dengan Yesus, saya pikir biarpun mereka tahu saya hapus, tidak peduli. Perang dulu baru merdeka. Bukan saya hobi di Facebook, cuma terkadang kan kita mau lihat, oh ada berita apa, ada berita apa. Tapi saya lebih senang baca firman, berdoa, memuji, menyembah sesuai dengan anjuran Roh Kudus. Ibu Ong Ling Ling setiap kali bernubuat pasti ada ungkapan berkata, saya harus banyak mengucap syukur, saya harus banyak memuji dan menyembah. Dan semua penglihatan-penglihatan yang diberikan untuk saya simak betul. Dan saya bersyukur Pak Yulius suka ngerekam dan Ibu Sylvia. Saya bangga, Tuhan memberkati ya. Karena biasanya daya ingat kita lupa, tapi kalau kita buka-buka dan kita dengar lagi, wah benar-benar saya makin tambah spirit untuk menjadi pendoa supaya pekerjaan Roh Kudus makin berkembang luas di muka bumi ini. Saudara sendiri sudah lihat ya kesaksian-kesaksian di Israel sekarang sudah gempar dengan pekerjaan Roh Kudus. Banyak anak-anak muda, juga orang-orang tua yang sudah mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan datang pada kali yang kedua. Dan saya melihat postingan tentang kuburan Yesus yang tiap tahun, tiap perayaan, tentang ketuangan Roh Kudus, ada api, sekalipun mereka tidak memasangnya, tetapi mereka bisa, saudara-saudaraku, mendapat nyala api dari gua itu. Dan saya melihat kagum sekali mereka taruh di jenggot, kan orang Israel dia piara jenggot supaya terbakar, nggak terbakar. Dan semua pelita-pelita ataupun bentuk lampu-lampu yang mereka bawa, lilin-lilin, nggak ada yang masangin, tapi asal sudah dekat di gua itu, api ini langsung menyayat semua lampu-lampu ataupun barang-barang yang mereka bawa untuk bisa nyala. Ini bukan karangan, fakta saudaraku. Jadi kita lebih tambah spirit lagi. Pekerjaan Roh Kudus tidak ada yang bisa menutupinya lagi. Kalau dulu-dulu sembunyi-sembunyi, takut-takut, sekarang enggak. Dan ada juga yang komersial ya. Kalau dipakai Tuhan karunia, akhirnya dia dimanfaatkan untuk menampung materi. Banyak begitu. Tapi saya bilang, aduh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus ditukar dengan perkara fana aneh.
Alangkah baiknya kita cukup ada, sederhana, tidak berpenampilan hebat seperti orang duniawi, tapi kita betul-betul meningkatkan urapannya dengan kekudusan dan kesuciannya. Dan bahasa-bahasa kita pun tidak menyepelekan orang lain. Cuman bahasa memperkatakan Injil. Bahasa memperkatakan Yesus. Ya, perlu iri, dengki, cemburu, terserah mereka begitu. Yang penting kita tulus kelihat di raut wajah. Ya, saya sangat yakin kita semua dalam urapannya. Saya yakin adapun masalah-masalah pribadi atau keluarga, ya masalah apa saja, tidak usah saya sebut. Tuhan tidak biarkan kita tetap dalam masalah. Tapi yang Tuhan mau kita rendah hati, kita sabar, kita penuh sukacita. Mempelajari sifat Yesus, sudah kita tahu ayat-ayatnya. Mempelajari karunia-karunia Roh Kudus, sudah kita tahu ayatnya. Mempelajari karakter Kristus, kita sudah tahu ayat-ayatnya. Mau cari apa lagi? Dan selagi Tuhan Yesus belum datang, kita mempertahankan itu. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah datang, tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Karena kita sudah bertetap wajah dengan Tuhan Yesus. Dan untuk kekekalan, dunia ini akan diubah menjadi Yerusalem baru, kota damai. Dengan demikian, kita sekarang ini jaga dan perkatakan saja firman. Masalah kecil, masalah besar ditiadakan, semua ditiadakan. Nah, kita hidup tinggal menyenangkan Tuhan, penuh sukacita. Karena apa? Tuhan izinkan semua terjadi supaya namanya ditinggikan, bukan dimuliakan di segala hari umur hidup kita. Sebabnya kita mau menurut roh, bukan menurut daging. Kata Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang menurut yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mari pikir hal-hal yang dari roh. Saya yakin. Ya, saya bilang kita akan diperbaharui. Dan kita akan terbang bagaikan burung nasar. Melewati badai apapun. Kita akan menembus langit biru. Arti rohaninya. Tuhan tidak biarkan kita gagal. Tuhan tidak biarkan kita kalah. Dan Tuhan tidak biarkan kita sama dengan dunia ini. Tapi mari dunia ini ditaklukkan oleh keyakinan kita akan Kristus Yesus Tuhan. Dia Tuhan dan Raja Juru Selamat seluruh dunia. Ayat terakhir, saya ajak kita mau baca di Roma pasal 5. Ini ayat saudara sudah tahu juga. Tapi Tuhan ingin kita baca sama. Ayat 1 mulai sampai ayat 5. Boleh baca semua juga. Tapi untuk mempercepat waktu ya. Dari hal setelah kita melewati cobaan-cobaan yang lazim atau yang biasa yang mampu kita menahannya. Dan kita mampu bersukacita lewat cobaan seperti di 1 Korintus 10 ayat 13 dan juga Yakobus 1 ayat 2, bisa juga sampai ayat 3 dan seterusnya ya. Sekarang kita kaji dengan ayat yang ada di Roma pasal 5 ayat 1 mulai. Demikian hal pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tanpa saya jabarkan, saudara sudah mengerti karena kita semua ada Roh Kudus. Namun mari kita gali bersama. Rupanya pembenaran ini merupakan hasil dari perjuangan kita melawan keinginan daging, keinginan duniawi, keinginan mata, menaklukkan semua yang tidak diakui oleh dunia. Tapi kita dengan bahasa firman, bahasa Roh Kudus, kita tangguh dan akurat untuk menjunjung tinggi kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan Dia tetap berdaulat atas kita. Sebab itu adalah keyakinan yang kita miliki ini, sebabnya itu kita yang dibenarkan karena iman. Haleluya. Iman yang bagaimana yang membenarkan kita? Iman yang bagaimana? Iman dari Yesus sebagai pemula dan penggenap, dan iman Yesus yang diberikan pada kita di dalam Kristus, iman yang menghasilkan. Contoh, Pak Wilson dulu sakit. Amin. Ada Pak Wilson sini. Saudara, hamba Tuhan kompak berdoa, bikin perjamuan kudus. Saya senang, saya dihubungi. Wow, pergumulan memang. Tapi roh Tuhan bilang, ya pasti sembuh, ya pasti Tuhan pakai. Banyak penopang. Apalagi saya lihat bapak-bapak ya, hamba Tuhan yang ada di Grace Zoom ini. Contoh Pak Stephen, Moses, dan juga Pak Dokter. Ya, dan semua topang doa Ibu Ong Ling Ling, apalagi saudara. Sembuh kan? Begitu juga kita topang doa untuk Ibu Ong Ling Ling. Besoknya semua lari. Bukan saya tertawa ngejek ini. Tuhan Spirit supaya Ibu bersuka cita ya. Jangan sampai terbawa pikiran negatif. Tuhan bilang dibenarkan karena iman. Iman yang Yesus berikan, dia menerobos logika. Menerobos semua hal-hal yang eksternal yang membuat, mengganggu internal kita. Yang ada firman dan roh kudus. Termasuk khawatir, takut, kecewa, bimbang, putus asa, dan ya getir, cemas, apalagi ragu. Tuhan mau supaya itu diterobos. Hati yang dikuasai oleh kelemahan-kelemahan lewat eksternal yang berpengaruh, kita terobos dengan iman, terobos logika, sehingga iman Yesus bergerak dan terjadilah mujizat-mujizat yang Ia janjikan. Saya sangat yakin. Memang ada yang berangsur, ada yang secepatnya, atau saat ini juga terjadi. Saya pernah mendoakan seorang yang sakit eksim sudah bertahun, saudara. Nah, karena di daerah dingin, dia nggak bisa selimutan lagi, udah meleleh. Pun juga nggak bisa tidur di kasur, tidurnya tinggal perlap. Dan kedinginan dini hari, menggigil, saudaraku. Tiba-tiba saya dipanggil. Subuh saya baru mau bangun berdoa, saya dipanggil. Tolong, saya datang. Wow, masuk ke kamar. Wanginya bukan parfum, saudara. Tuhan tolong, jangan saya sampai maaf bicara. Tolong. Tapi Roh Kudus memberi kekuatan. Meleleh. Udah 3 tahun lebih. Ternyata kuasa Yesus tidak pernah berubah dulu, hari ini sampai selamanya. Doa dini hari, paginya dia lewat ke depan saya. Lagi tunggu mobil mau keluar ini. Ternyata dia bilang, saya mau pergi mandi. Itu di bawah sana itu telaga saya. Saya mau mandi di situ, ada pencurang air jernih. Oh iya. Dia bilang, saya yang didoain tadi pagi. Hah? Bapak? Saya bilang begitu. Apa yang terjadi, saudaraku? Pulang. Saya belum dapat mobil. Nah, mobil umum nih saya tunggu. Dia sudah lewat.
Tahu-tahu istrinya datang, panggil saya ke rumahnya. Ditahan, jangan dulu pulang. Sharing, 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 sharing. Mereka udah sediain minum, kopi. Terus saya enggak doyan kopi, tapi udah disediain pisang goreng. Daripada tolak, nanti dibilang apa ya, saya ajak doa, terus kita santap bersama. Bapak itu sudah sembuh, seperti udah tahu udang kalau dia berubah, hilang em, apa kulitnya yang sebenarnya kan jadi gitu. Gitu, saudaraku. Aduh, mujizat. Saya cuma angkat tangan pada Tuhan. Dan kalau ada ayat tiarap lebih tiarap lagi. Dan artinya hanya Tuhan yang hebat. Nah, itu iman yang menerobos logika, menerobos semua sakit penyakit, menerobos semua hal yang negatif. Jadi kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Wow, enak ini ayat. Tuhan mau supaya kita hidup dari iman Yesus, demi kita dibenarkan olehnya, dan kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, yaitu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bukan karena kita, tapi oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jaga hubungan hidup kita, damai sejahtera kita dengan Allah. Nah, kalau dengan Allah kita sudah hidup dengan damai sejahtera bersama Allah. Dengan manusia juga harus demikian. Jadi orang membenci kita no problem, silakan. Yang penting kita tidak membenci. Mereka mau jadiin kita silakan, tidak diakui pun tidak apa-apa. Yang penting kita mengasihi mereka supaya Tuhan datang, doa-doa kita mereka selamat. Ini maunya Tuhan. Jadi misi visi kita adalah untuk memenangkan mereka yang masih kafir, belum kenal Tuhan, dan mereka yang sudah fasik kalau masih bisa bertobat. Tuhan mau tolong mereka. Karena ini zaman anugerah, zaman kasih karunia. Jadi Tuhan masih butuh pertobatan mereka. Ini tidak ada penghakiman lagi, bebas menghakimi. Serahkan hak penghakiman pada Tuhan. Kita doakan mereka mencelakakan Grace Misijum. Hamba-hamba Tuhan di sini, semua anggota di sini. Doa terus dan tidak boleh membenci. Angkat piala keselamatan dan serukan nama Tuhan. Dan kita juga tentu ikat janji dengan Tuhan. Bayar natsar. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus tidak pernah salah. Dan Yesus berkali-kali dia menolong kita. Berkali-kali dia menguatkan kita. Berkali-kali dia menghibur kita. Jangan kita lupa itu. Roh Kudus sebagai penolong yang setia, yang membawa kita menjadi merdeka di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi oleh Yesus, bukan oleh kita. Kita nggak ada apa-apanya. Cuma oleh Yesus. Jadi Yesus milik kita milik Yesus. Nah, oleh Yesus kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi kita hidup cuma karena kasih karunia, cuma karena anugerah. Saya bersyukur saya dikasih nama anugerah. Kenapa? Ini sudah memang jalannya Tuhan daripada nama lain-lain. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Oh, jangan loyo, jangan lemah, jangan ada yang mengeluh, aduh capek kok, saya tidak istirahat, Zoom lagi. Saya jarang ikut karena saya ada pelayanan. Kalau nggak ada pelayanan ya hadir terus. Kadang juga masih sementara dengar nubuat sudah ada yang telepon, ada yang minta pelayanan. Jadi memang begitulah hamba Tuhan. Full time saya, tidak part time. Jadi memang udah rela karena Yesus menderita sekalipun nggak apa-apa. Yang penting ada surga nanti. Biar tidak punya hal-hal yang seperti dunia mau. Wow, keren.
Tapi punya Yesus itu lebih dari segalanya. Amin. Jadi kita penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita tidak berdiri di atas kasih kuasa-Nya. Dia batu karang yang teguh. Dia juga pokok yang benar. Kita hanya ranting. Nah, apabila cobaan datang berkata, aku ada bersama Bapa Yesus Kristus. Aku ada bersama. Karena kita ranting yang menyatu dengan dia. Semakin dia bersihkan, semakin kita nanti menghasilkan yang Tuhan inginkan. Luar biasa ayat ini menurut saya, dan tentu kita juga mengagumi, ini firman Allah. Adalah Allah sendiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dunia ini sementara. Tapi Tuhan katakan, mari kita berpengharapan kepadanya. Jadi kita bersuka cita dalam pengharapan. Kata Roma juga ya, surat Roma 15 ayat 13. Bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Percaya, Tuhan ingin kita memiliki sifat-sifat seperti ini. Ketekunan kita dalam berdoa itu karena firman Tuhan. Bersabarnya dalam kesesakan karena firman Tuhan. Bersuka cita di dalam pengharapan itu karena firman Tuhan. Malah dikunci dengan ayat yang ada di firman Tuhan juga. Yohanes, di surat Yohanes berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa dan bersyukurlah. Kenapa kita tetap berdoa dan bersyukurlah? Karena Tuhan yang suruh kita bersuka cita. Tuhan tidak mau kita tidak bersuka cita. Dan berdoa ini bukan hanya doa biasa-biasa, tapi berdoa yang memang betul-betul berdiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoa di dalam Roh Kudus. Bukan di luar Roh Kudus, tapi di dalam Roh Kudus. Sebabnya kita tidak takut menghadapi cobaan tantangan apapun. Ayat 3 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sengsara mesti bermegah. Ibu Wang Lingling saya yakin beliau tetap bermegah. Sengsara pun tetap bermegah. Tetap senyum untuk Tuhan. Karena cuma fisik dapat serangan, tapi sebentar pulih. Puji Tuhan. Itu keyakinan kita semua. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Berarti tekun. Melewati setia taat. Taat, setia, tekun. Tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Dan bila mana kita mulai kendor, kemudian rasakan, aduh, kenapa ya saya ada persungutan ini? Kenapa saya rasa malas nih? Berdoa tidak bisa. Baca Alkitab juga tidak bisa. Lebih penting pekerjaan jasmani atau lahiriah. Nah, setan punya cara itu. Tapi kalau kita utamakan Tuhan, tidak ada tidak punya waktu untuk Tuhan. Berdoa subuh, baca firman Tuhan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, oke? Masih adakah di antara kita yang belum penuh Roh Kudus? Ya, boro-boro kalau belum penuh Roh Kudus. Mau pimpin. Justru selagi ada Roh Kudus, tambah lagi penuh, 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 dan dipimpin Roh. Bagaimana Roh Kudus mau pimpin kalau cuma ada sedikit atau tidak penuh Roh Kudus, belum berbahasa roh? Ayo jangan ikut-ikutan, tapi raih, raih, raih dengan semangat yang tangguh. Nah, Roh Kudus itu penyemangat. Nggak ada batasanmu, muda, tua, tetap Tuhan mau kasih semangat. Ya, mumpung masih ada waktu, saudaraku, mari kita bersemangat untuk terima kekuatan Roh Kudus yang sungguh dahsyat. Banyak ayat tentang pekerjaan Roh Kudus. Namun saya sentil-sentil aja dulu karena kita mengarah kepada ayat-ayat khusus ini. Sebabnya Tuhan inginkan kita dalam kesengsaraan, timbul artinya kelihatan ketekunan. Ada orang sudah sengsara, dia sudah jauh, ibadah pun tidak mau. Tapi orang yang sengsara itu, biar sakit, dia tetap melayani.
Contoh ibu kita Om Ling Ling, gembala kita di Grace Community Zoom dan gembala-gembala di mana? Di hotel atau di mana ya? Saya belum pernah datang, jadi saya belum tahu. Namun cuma dengar-dengar kesaksiannya luar biasa. Dan setan tidak suka, tapi kita mampu dengan kuasa roh Tuhan mengalahkan semua perbuatan-perbuatan setan. Wahyu berkata, iblis dikalahkan dan kekuatannya dihancurkan oleh darah anak domba Allah. Percaya, Tuhan mau tolong. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Iya, orang yang tahan uji dia tekun. Bukan hanya setia, bukan hanya taat, tapi tekun. Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan apa yang timbul? Pengharapan akan Tuhan sebagai sumber pengharapan. Yang mengaruniai kita segala sukacita, kata Tuhan. Dan juga mengaruniai kita damai sejahtera oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan kepadanya. Itu ayat firman Tuhan yang bisa singgung-singgung ini atau sentil-sentil. Justru itulah pengharapan kita timbul karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, saya mau bawa terus nanti. Yang lain nanti dapat membuat. Dan saya tahu namanya Ibu Ong Ling Ling. Selain pelayanan, tapi dia juga butuh istirahat supaya cepat pulih. Dan tentu ayat-ayat ini saya rangkul. Pertama, kita harus penuh keyakinan atas pencobaan ini biasa. Dan pencobaan hadapi dengan sukacita. Tidak mengeluh dan bertuhan, kenapa saya begini? Tidak. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Dan dikunci dengan ayat-ayat tadi, di dalam Roma pasal 5 ini saya yakin ada hasil. Pembenarannya terjadi oleh iman kepada kita yang Tuhan berikan. Karena kita sungguh-sungguh berharap pada kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati hambanya Ibu Ong Ling Ling dan para co-host di sini dan memberkati para hamba Tuhan dan semua kita yang bermacam pemakaian Tuhan di bidang kita masing-masing. Oleh Dia kita memperoleh kekayaan, kejayaan dan kemasyhurannya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih banyak atas doanya dan atas perhatian kita semua kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong kita hari demi hari sampai kita bisa sempurna dan menyambut Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Shalom. Haleluya. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas firman Tuhannya yang luar biasa, yang menguatkan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Grace Lumampau. Semakin hari, semakin luar biasa dipakai menjadi alat kemuliaannya, disertai dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Ya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih sama-sama Ibu, cepat sembuh ya. Iya, Dan amin. saya rasa sudah lebih hebat, sudah makin pulih. Puji Tuhan Tuhan. baik. Tuhan Iya, memberkati. amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati sama-sama. Sama-sama. Tuhan berkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ada di tempat. Ada di. Ya.
Saya undang Ibu Oke, Gembala Febanini yang berdoa ya. oke, Ci. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang rahmani rahimi di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib. Kuasanya dahsyat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan, di atas segala nama. Kami sembah Engkau. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami dapat bersama-sama beribadah. Kami boleh berjumpa satu dengan yang lain lewat Zoom. Tuhan, Tuhan terima kasih. Haleluya, apa yang sedang dialami oleh hamba-Mu Cik Lingling. Kekuatan-Mu yang berlimpah-limpah membuat hamba-Mu tetap bertahan. Terima kasih Tuhan. Lewat ibadah ini kami diberkati oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman. Keyakinan kami bahwa Tuhan masih peduli dengan orang-orang yang, oh Tuhan, lemah dan tidak berdaya. Engkau selalu menolong tepat pada waktunya. Karena Engkau tidak membiarkan, oh Tuhan, umat-Mu, hamba-Mu melangkah sendirian. Tetapi Tuhan yang selalu menopang, berkati hamba-Mu, Ibu Grace Lumampau, yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, Ibu Grace Tuhan. Oh haleluya, semakin hari semakin bertambah-tambah kekuatan kuasa-Mu untuk terus bekerja dengan sempurna. Sehingga pelayanan pengembalaannya senantiasa juga Tuhan yang menopang, Tuhan yang mengcover semuanya. Tuhan berkati dengan usia yang sudah semakin bertambah. Tuhan juga memberikan kekuatan yang berlimpah, kesehatan, pemeliharaan Tuhan jasmani dan rohani. Keluarga kami serahkan, anak cucu mantu juga kami berdoa pelayanan penggembalaan. Oh Tuhan, Engkau menjangkau, Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan limpahkan berkat-Mu lewat pelayanan pengembalaannya, sehingga hamba-Mu terpelihara dengan baik dan sempurna. Dengan kekuatan ekstra yang Tuhan tambahkan buat hamba-Mu, untuk tetap bertahan setia melayani Engkau. Tuhan, terima kasih. Juga kami bersyukur, Koho sampai hari ini tidak merasa lelah, karena Tuhan selalu menopangnya, sehingga sampai hari ini hamba-Mu boleh tetap setia mendukung pelayanan Zoom. Oh Tuhan, haleluya, pelayanan-pelayanan yang disampaikan, yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan limpahi berkat-Mu untuk Julius bersama, oh Tuhan, keluarganya. Kami serahkan Tuhan kedua orang tuanya, juga kedua adik-adiknya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pekerjaannya, profesinya, karirnya, masa depannya. Tuhan, Engkau yang menopang, membawa hamba-Mu ini terus semakin mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat dan keajaiban yang terjadi baik lewat pekerjaan, lewat masa depannya. Tuhan yang turun tangan dan campur tangan. Demikian juga berkati mereka sehat, pekerjaannya terus lancar. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu David bersama Sylvia, boleh tetap setia sampai hari ini. Tuhan juga yang peduli dalam pekerjaannya. Apabila hamba-Mu, oh Tuhan, kadangkala keluar kota, keluar pulau, biarlah Tuhan senantiasa menopang hamba-Mu ini dimanapun berada, sehingga hamba-Mu David tetap dalam kesetiaan, dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam pelayanannya. Tuhan, pakai Tuhan hamba-Mu ini semakin hari semakin indah, diberkati pekerjaannya, karirnya. Oh Tuhan, haleluya, jabatan yang Tuhan berikan kepadanya. Oh Tuhan, pekerjaan sekulernya terus diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Juga dengan masa depan rumah tangga dan keluarganya, anak-anaknya terus dipelihara Tuhan dengan sempurna. Tuhan berkati anak-Mu, oh Tuhan Sylvia, supaya dia juga menjadi
menjadi istri yang taat, istri yang tunduk, istri yang dengar-dengaran, istri yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan, menjadi ibu rumah tangga yang baik Tuhan, untuk membimbing, mengarahkan anak-anaknya untuk setia kepada Tuhan, memiliki hati yang cinta pada Tuhan. Terima kasih keluarga yang takut kepada Tuhan, sehingga berkat kasih karuniamu terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah, oh Tuhan, membawa hamba-Mu Cik Ling, walaupun di balik semua pelayanan pergumulannya, ada, oh Tuhan, musibah yang menimpa dalam dirinya, tetapi tidak membuat hamba-Mu lemah, tidak membuat hamba-Mu lelah, tetapi justru di balik itu semuanya hamba-Mu semakin dibuat giat dan semangat untuk melayani Engkau. Tuhan, kami percaya dengan waktu yang tidak lama, hamba-Mu segera pulih kembali, bangkit dalam keadaan sehat kembali. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan, kalau toh hamba-Mu sementara ini melayani dengan keadaan terlentang di atas tempat tidurnya, Tuhan, Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir senantiasa. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan tolong orang lain, Tuhan juga tolong hamba-Mu Cik Ling ini, mendapatkan ekstra kekuatan, kesehatan, penghiburan. Oh, ada pengharapan di dalam Tuhan. Engkau pelihara keluarganya, Tuhan, kami serahkan Tuhan, Engkau berkati anak cucu mantunya. Terima kasih boleh setia, semakin setia. Kami yang ada sebagai jemaat Zoom ini Tuhan, biarlah kami dukung dalam doa, juga dukung dalam dana, dukung dalam segala sesuatu apapun yang bisa kami lakukan, baik pemikiran, ide-ide yang dapat, oh Tuhan, menjadi penolong, menjadi berkat dalam pelayanan ini. Tuhan, pakai kami semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kami berikan bukan memberi kepada manusianya, tetapi buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Tuhan, Kau tolong senantiasa Roh Kudus memberikan penghiburan dengan kekuatan kuasa otoritas surga. Oh, berdaulat atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu diberikan ekstra kekuatan yang luar biasa, sehingga hamba-Mu boleh tetap setia, semakin maju di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bagian-bagian tulang yang masih dirasakan sakit oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa, menjamah, menyembuhkan kembali oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur Bapak Wilson Pangkai semakin sehat. Tuhan, bersama Ibu Hera terus setia melayani pekerjaan Tuhan, memberkati keluarganya, anak cucu mantunya terus mendapatkan penyertaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Dr. Habeldun. Tuhan, berkati pakai pelayanannya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Zoom. Tuhan, memberikan urapan dan hikmat-Mu. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Stephen Moses. Tuhan, pakai dalam pengembalaannya di kota Kediri dan sekitarnya. Tuhan, limpahkan berkat kebaikan-Mu senantiasa dalam pelayanannya, dalam keluarganya, anak cucu mantu dimanapun berada. Kasih Tuhan menjangkau dan melawat, memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan banyak anak-anak Tuhan yang ada di dalam Zoom, hamba-hamba Tuhan. Engkau peduli dengan mereka, baik yang usia lanjut, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Terus dalam pemeliharaan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan, mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah terhibur. Tuhan, yang putus asa diberikan pengharapan. Yang mereka menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, Tuhan memberikan pertolongan, jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati usaha bisnis sekulernya, terus di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu terus menjangkau dan melawat kami dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa dan tidak kurang panjang dimanapun kami berada, baik yang ada di luar negeri, di luar pulau, maupun yang di Pulau Jawa. Semuanya mendapatkan penyertaan Tuhan yang ajaib. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Izinkan kami untuk menadahkan tangan
Oh Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di sorga, berkat permanen, berkat sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kekuatan, pemulihan, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati Cik Lili ya Cik. Kekuatan yang melimpah. Haleluya. Kuat menang bersama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, Sama-sama ya Cik Lili. Tuhan ya, selalu sertai. amin. Tuhan berkati. Semangat. Semangat, semangat. Puji Tuhan. Mungkin Yesus ada di luar antara, biasa. amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan. Ada? Kalau ada bisa disampaikan. Puji Tuhan, Ya, Ibu di Gembala Kris awal Lampau. di awal pelayanan ini mulai saya diperlihatkan seekor burung Raja Wali yang ada di atas Grace, tulisan Grace Ministry Zoom. Tuhan katakan banggakan firman dan Roh Kudus saja, maka Tuhan yang siap menolong setiap pokok-pokok doa yang kita utarakan kepada Tuhan. Dan ada hikmat untuk hambanya Ibu Ong Liling tetap bersuka cita. Karena pengharapan yang Tuhan nyatakan itu membuat imannya semakin naik, tidak turun. Amin. Sebabnya Tuhan katakan bersabar, karena ini merupakan ujian dan juga cobaan yang tidak membuat ibu kalah, tapi ibu akan Amin. menerima kemenangan Tuhan. Nah, saya lihat ada sebuah tiang yang begitu terhubung menjulang tinggi ke atas dan putih bercahaya. Tuhan bilang itu kekuatan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan ibu untuk berharap kepada Tuhan dan tetap lihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Pertahanan Amin. iman. Sehingga waktu Ibu Feben ini berdoa, saya diperlihatkan ada sinar terang memancar kepada semua kita yang didoakan, pun juga di pelayanan beliau, Ibu Febe, ada terang benderang di atas mimbar. Tuhan beritahu Roh Kudus tidak akan tinggal diam dan Tuhan akan bekerja dengan terang kebenarannya sehingga semua kegelapan tertelan oleh terang. Itu yang Amin. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu Kris. Terima kasih, Tuhan berkati. Sama-sama Bu, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Ibu Gembala Kris Lampau atas pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkenan, dan Tuhan pakai semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Sama-sama Ibu, Tuhan Pesan berkati. Tuhannya menguatkan.
panjang umur dan bahagia. Ibu pasti sehat semua. Amin. Amin, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Iya. Ya, Ya, Bu. silakan Bapak David Spam. Espetam. Ya, saya dapat satu impresi yang sangat kuat saat Ibu sekarang masuk di dalam padang gurun, dalam ujian iman ini, itu akan timbul semacam kebun buah-buahan. Jadi di situ dikatakan impresinya gini, Bu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan satu ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan menjadi supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi, puji Tuhan kalau saya lihat secara gamblang, dalam ujian iman ini ada sesuatu yang akan diubahkan Tuhan untuk menjadi matang lagi dalam pelayanan dan juga akan dipakai Tuhan lebih sempurna lagi. Jadi masuk dalam fase padang gurun menjadi kebun buah-buahan, bahkan kebun buah-buahan itu menjadi hutan buah-buahan, makin lebat. Itulah yang sempurna. Itu Bu yang saya mendapatkan satu impresi yang kuat bagi Ibu Ong Ling Ling. Karena Ibu sudah membayarnya sekalipun Ibu secara fisik lemah, tetapi roh Ibu selalu bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih pesan Tuhannya yang disampaikan oleh Bapak David SP Spam. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak David dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Ada? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. AI taburan untuk Zoom mau di-share lagi AI. Kenapa? Taburan untuk Zoom boleh di-share lagi apa sudah selesai? Boleh. Mau di-share boleh. Mungkin ada lagi yang Tuhan percayakan penglihatan nubuatan, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut.
Ya Lemai, saya mau saksi pulih. Boleh, silakan. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih AI atas pengajarannya di Grace Ministry ya. Semakin saya bertumbuh. Terima kasih. Kan berapa minggu yang lalu selesai anak saya di wisuda tanggal 19-nya itu atap toko saya roboh ya. Sehingga harus diperbaiki. Puji Tuhan, waktu itu malam tidak ada korban jiwa. Terima kasih pada Tuhan. Dan besok paginya itu tanggal 20 itu suami saya baru bilangi ya, atapnya roboh, tertimpa pohon di depan toko saya. Saya mengucap syukur ya, di balik semuanya itu Tuhan itu ajaib ya. Jadi kalau kita kena di proses Tuhan ya, maksudnya nggak boleh ya bertanya kenapa Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Saya nggak bertanya, tapi saya mengucap syukur di balik semuanya. Di situ saya melihat ya Tuhan, oh Tuhan, itulah begitulah caramu. Di balik semuanya, saya sekarang mengerti, saya mengucap syukur pada Tuhan. Karena di balik masalah itu, Tuhan itu ajaib ya. Dengan begitu, Tuhan mau mempercantik toko saya, mau membangunkan toko saya, dan juga mau memperindah, mengecatkan semuanya. Saya mengucap sama Tuhan ya semuanya, di balik semuanya. Karena Tuhan itu menikmati proses kita pada waktu kita diproses Tuhan, apakah kita tuh selalu mengucap syukur atau kita tuh bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut itu kita itu akan sendiri yang rugi. Kenapa? Karena kita itu berputar-putar di padang gurun ya. Tetapi Tuhan menikmati pada waktu kita mengucap syukur. Dan kadang kita manusia itu menikmati pada waktu sudah menerima mujizat jawaban doa itu. Tapi Tuhan tidak begitu ya, menikmati pada waktu kita diproses. Saya mengucap syukur karena banyak yang diajarkan di Grace Ministry ini membuat saya yang dulu anak-anak rohani bertumbuh menjadi dewasa muda. Sekarang saya tidak bersungguh-sungguh dia belajar dan juga belajar tidak khawatir, tidak takut ya, karena Tuhan itu sudah ada di depan saya. Yang penting Tuhan itu bersama saya, pasti semuanya akan selesai. Kita dijadikan pemenang karena Allah sendiri yang berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kesaksian Ibu Lindiawati Sutikno. Semangat maju terus. Rencana Tuhan indah dalam hidupmu. Ya, di balik semua yang terjadi pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup Ibu Lindiawati Sutikno bersama keluarga. Maju terus, semangat, semakin dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaannya. Amin. Tuhan berkati. Mungkin ada lagi yang lain. Kalau enggak ada kita lanjut.